Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya harap yaitu saudara sekalian semua baik-baik dan sehat-sehat, dan kita saling mendoakan. Yang terlebih penting adalah kita selalu maju bersama Tuhan dan di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau telah lakukan, Engkau akan lakukan, dan apa yang Kau sedang lakukan. Karena kami tahu segala sesuatu itu baik-baik adanya, dan biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami semuanya. Dan pada saat ini bila Roh Kudus mengambil alih dari permulaan sampai pada akhirnya, dan juga memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menangkap firman-Mu dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih, dan biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, memberikan yaitu sesuai dengan firman-Mu, dan setiap kata-kata Engkau sendiri yang memilih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin saudara sekalian, apa kabar? Saya harap sekali lagi saudara benar-benar yaitu bersemangat dan maju terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sore hari ini yaitu buat saya menarik sekali, yaitu judulnya adalah warisan iman. Karena saya pikir-pikir yaitu warisan apakah yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Ya, itu sesuatu yang kita harus pikirkan saudara, karena segala sesuatu itu bumi akan berlalu, tapi saya percaya iman yang kita wariskan kepada anak-anak kita itu tidak akan berkesudahan, itu akan kekal selama-lamanya. Dan saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang saya sendiri yaitu melihatnya sangat luar biasa. Seperti seorang bernama James Hudson Taylor, saudara bisa Google ya. Dia hidup yaitu dari lahir 21 Mei 1832 dan dia meninggal 1905. Tetapi dia adalah orang yang luar biasa. Dia adalah seorang misionaris Protestan asal dari Inggris, tetapi dia yaitu pergi ke China, luar biasa pada tahun 1800 tuh nggak pakai kapal terbang, pakai kapal laut, saudara bisa bayangkan. Yaitu dia pendiri China Inland Mission, dan juga sekarang terkenal dengan OMF International. Dan Taylor selama 51 tahun yaitu menghabiskan hidupnya di China, luar biasa. Dia mampu khotbah di dalam bahasa Mandarin, ada beberapa dialek juga, dia menguasainya. Bahkan yaitu di Shanghai, di Ningbo, dia berada di mana-mana ya. Yang terakhir dia menguasai cukup baik yaitu bahasa Mandarin tersebut, sampai dia menyusun edisi bahasa sehari-hari di dalam bahasa Mandarin, yaitu untuk khusus perjanjian baru. Lumayan ya, kalau saya bukan lumayan lagi, itu luar biasa banget buat saya ya. Kalau kita lihat latar belakang daripada James Hudson, yaitu ayahnya seorang pendeta, tetapi waktu dia umur 16, dia harus sekolah di luar, dan dikirim ayah untuk bersekolah di luar, untuk further study, untuk meningkatkan pengetahuannya. Dan apa yang terjadi ya, dia lebih tertarik kepada dunia luar dan kemewahan dunia. Namun ibunya, yaitu apa yang dia lakukan ialah dia tahu ada kehendak Tuhan dalam kehidupan anaknya, dan dia mengatakan yaitu saya nggak mau anak saya yaitu lari ke dalam dunia. So apa yang dia lakukan, dia terus berdoa. Suatu hari apa yang terjadi ialah ibunya yaitu terdorong untuk berdoa buat James. Dia berdoa yaitu berjam-jam lamanya. Dia lagi sedang berliburan ya. Terus dia di luar kota. Apa yang terjadi ialah dia berdoa berjam-jam lamanya. Dia masuk ke sebuah kamar dan dia berdoa itu maksudnya nggak putus-putus. Memang sebelumnya dia berdoa banyak khusus buat James supaya tidak lari kepada dunia. Tapi satu hari itu, ada suatu hari yang penting itu, dia mengurung dirinya dan dia berdoa berjam-jam lamanya untuk keselamatan James. Dan itu ya luar biasanya ya. James sekali lagi, dia tahu siapa Yesus Kristus, dia tahu Alkitab, tapi dia lebih cenderung untuk menikmati dunia. Dan ibunya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan selamatkan dia, Tuhan selamatkan dia. Berjam-jam lamanya dia berdoa untuk James. Dan sampai dia yaitu satu kali dia merasa plong ya, dadanya plong, terus segitu dia bilang, oh saya tahu, engkau telah memberikan keselamatan kepada James. Lalu dia memuji Tuhan, dia tahu yaitu bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia. Sementara itu apa yang terjadi dengan James dalam waktu yang bersamaan, yaitu James berada di rumahnya, James Hudson berada rumahnya, dia yaitu berasa bosan banget di rumah ya, karena ayahnya menarik dia untuk balik lagi ke rumah. Itu dia merasa bosan banget, apa yang dia lakukan ialah, daripada saya bosan, saya lihat aja segala macam traktat, daripada buku-buku dia menelusuri di perpustakaan daripada ayahnya. Sampai ada satu traktat waktu dia baca, kalimat terakhirnya adalah karya Kristus yang telah selesai. Cuman kata-kata sederhana itu, karya Kristus yang telah selesai. Pada saat itu kayaknya yaitu ayat itu memukul dia, apa kata-kata itu memukul dia,
Dan dia menyadari bahwa Kristus telah menyelesaikan yaitu segala sesuatunya. Keselamatan yaitu untuk dia, dan dia harus menerima dengan iman bahwa Yesus itu telah menyelamatkan dia. Saat itu juga dia berlutut dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan melayaninya seumur hidup. Dan apa yang terjadi yaitu waktu dia bertemu dengan ibunya, setelah beberapa hari dia bertemu dengan ibunya, dia mengatakan pada ibunya, "Saya ada good news," dia bilang, "saya ada berita baik." Lalu ibunya mengatakan, "Saya tahu engkau telah memberikan kehidupanmu kepada Tuhan." Itu luar biasa ya. Jadi apa yang terjadi dengan James Hudson ialah, kalau saudara mau lebih lagi, saudara bisa Wikipedia, yaitu sebanyak 11 kali, yaitu dia pergi ke China, yaitu untuk mission trip-nya dia, dan pada akhirnya dia mati di China, ya di Cina. Sekarang ada keturunannya yang keempat, namanya James Hudson Taylor keempat, juga meneruskan misinya di China. Jadi James Hudson 1, 2, 3, 4. Mereka yaitu memperluas misi itu di China. Dan saya percaya yaitu cerita ini luar biasa, maksudnya don't give up, jangan kita berhenti untuk berdoa buat anak-anak kita. Amin saudara. Dan satu lagi yaitu saya bicara mengenai John Wesley. John Wesley adalah pendiri daripada Metodis kalau kita bilang. Adalah sebuah aliran Kristen Protestan yang pada saat ini kurang lebih memiliki 80 juta orang. Anggotanya di 138 negara, luar biasa ya. John Wesley kurang lebih menulis 400 buku dan menulis himne kurang lebih 6.500 himne. 6.500 himne. Dia berserta yaitu kalau nggak salah kakaknya bernama Charles. Tapi itu intinya sangat luar biasa sekali. Buat saya itu sangat-sangat luar biasa. Tapi saya akan balik lagi yaitu cerita mengenai ibunya. Ibu John Wesley bernama Susan Wesley. Dia memiliki 19 anak. Bayangin saudara, 19 anak tuh kayak gimana. Kita kayaknya 1-2 anak aja kewalahan zaman ini ya. Ada saya melihat ibu ini mempunyai 3 anak, babysitternya 3. Kalau saudara bisa bayangin, ibunya ini Susan Wesley yaitu 19 anak dan hanya 10 anak yang hidup sampai dewasa, 9-nya yaitu meninggal. Tapi tetap 10 anak, mengurus sendiri 10 anak itu tidaklah mudah pada zaman tersebut dengan tidak adanya yaitu alat-alat elektronik yang modern. Saudara bisa bayangkan. Dan yang luar biasanya lagi, semua anak ini sangat disiplin karena dia mendisiplinkan setiap anak-anak tersebut ya. Dan apa yang dia lakukan kalau dia mau berdoa, saudara tahu kan, zaman dulu karena segala sesuatu dia lakukan, dia ada celemeknya. Jadi celemeknya ini, kalau dia udah taruh di atas kepala, semua anak itu harus diam. Artinya ibu sedang berdoa. Setiap hari udah pasti yaitu dia berdoa 1 jam. Itu minimum yaitu pagi hari. Dan setelah itu, di selang-selangnya itu di hari tersebut kalau dia kesel, dia hanya lipat celemeknya, dia taruh di atas kepala, nanti orang tahu, ibu saya sedang berdoa. Dan setelah itu dia akan memberikan setiap anak 1 jam. Yaitu udah pasti. Di dalam 1 minggu kan ada 10 anak ya. 1 jam itu udah pasti dia konsentrasi kepada anak. Itu dia pastikan melihat pertumbuhan rohani daripada anak tersebut. Dan ini ada beberapa peraturan yang buat saya itu sangat luar biasa. Yang mereka setiap anak-anak itu harus ikuti. Umpamanya nomor 1 yaitu yang udah pasti. Dia mengajari setiap anak-anak itu menghormati Allah. Ya. Dan kedua, mereka harus menundukkan setiap keinginan mereka sendiri. Agar mereka yaitu terbuka terhadap kehendak Tuhan yang sempurna. Ketiga, jangan biarkan perbuatan dosa itu tidak dihukum. Jadi kalau mereka bersalah, pasti ada hukumannya. Keempat, mengajari setiap anak berdoa sedini mungkin setelah ia bisa bicara. Jadi begitu anak itu bisa bicara, dia akan mengajari bagaimana untuk berdoa. Kelima, selama ibadah keluarga, semua itu harus diam. Ya. Keenam, yaitu untuk mencegah kebohongan, apa yang terjadi, yaitu mereka tidak, apa yang terjadi Susana ini tidak menghukum kesalahan pertama. Jika mereka langsung mengakui kesalahan mereka, Susana tidak akan menghukumnya. Terus begitu, bahkan saudara, hal-hal disiplin yang umpamanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, harus tidur jam 8, itu semua harus ke kamar mereka masing-masing, lampu itu sudah harus dimatikan, mereka harus tidur. Kalau mereka sakit, mereka harus minum obat, nggak boleh mengeluh, ya. Ini luar biasa ya. Apa yang terjadi juga, yaitu umpamanya dia tidak menjatuhkan hukuman 2 kali, untuk 1 pelanggaran cukup sekali, dan cukup anak itu harus belajar dari hukuman tersebut. Dan juga dia harus memuji, memberikan penghargaan untuk perilaku-perilaku yang baik.
ya. Dan hal-hal supaya umpamanya anak itu melakukan sesuatu yang baik tetapi akhirnya gagal, tetap saja mereka mendapat pujian. Terus begitu umpamanya juga karena 10 anak, mereka harus saling menghormati, saling menjaga, yaitu hak milik mereka masing-masing. Oh, itu haknya daripada si A, saya harus menghormati, itu adalah hak daripada si A. Dalam hal-hal yang kecil, dan mereka harus menaati seperti janji-janji yang kecil pun mereka harus yaitu mentaati. Banyak sekali yaitu hal-hal yang dilakukan oleh pada peraturan daripada Susana. Kenapa saya mengatakan semuanya ini? Yaitu kenapa? Yaitu karena satu hal, kita berdoa iya dan amin untuk anak-anak kita. Satu hal lagi yaitu penting untuk kita mendisiplinkan mereka. Karena yaitu setiap anak yang mengenal Tuhan itu membutuhkan, atau kita memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, itu membutuhkan disiplin rohani. Seorang anak tidak mengerti apa itu disiplin rohani. Karena itu penting bagi kita sebagai orang tua, apalagi saudara sebagai ibu tunggal, penting sekali itu mendisiplinkan anak-anak saudara secara disiplin rohani tersebut. Ya, karena penting yaitu untuk anak itu tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Bagaimana mereka tahu? Yaitu dari semua pengajaran daripada firman Tuhan. Karena segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dan pengajaran yang paling baik yaitu dimulai dalam rumah tangga kita sendiri. Ya, mereka semua tidak dapat menilai mana yang benar, mana yang salah saat di dunia, kecuali mereka sebelumnya telah mempelajari dan menyerap kebajikan yang akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi serangan terhadap iman mereka. Ya, beberapa hal dasar yang kita perlu ajarkan sedini mungkin, menanamkannya yaitu dalam kehidupan mereka. Beberapa contoh saya akan berikan, umpamanya seperti membaca firman, belajar, mempelajari firman, bukan saja baca aja, tapi kita ajari mereka bagaimana untuk belajar atau sesuatu makna daripada firman tersebut. Apa yang mereka pelajari? Setelah itu kita memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai firman Tuhan. Dan kita memberikan waktu setiap hari, at least paling sedikit sekali sehari, yaitu kita berdoa bersama mereka. Karena itu adalah tanggung jawab orang tua yang utama yang memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, bukan sekolah minggu, bukan. Saya percaya orang tua adalah tanggung jawab mereka yang utama untuk mengajarkan atau memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak ini. Dan salah satu yang paling efektif ialah dengan mengajari mereka baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama, dan mereka akan melihat segala sesuatu itu bergantung hanya kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita nggak mau lihat anak kita terjerumus di dalam hal-hal dunia, atau orang mengatakan yaitu binasa atau mati konyol di dalam hal-hal dunia. Nggak ada satu orang tua pun mau melihat demikian. Itu hal yang paling menyedihkan. Dari sebab itu sedini mungkin, yaitu kita mengajari mereka tumbuh di dalam firman Tuhan. Hal nomor 2 umpamanya, menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu siapa lagi yang menjadi contoh bagi mereka? Yaitu diri kita sendiri. Benar nggak? Anak-anak udah pasti, yaitu mencontoh orang tuanya. Karena dia kenal orang tuanya sejak bayi ya. Dia hanya mengenal guru sekolah waktu dia TK, atau mengenal guru sekolah minggu yang hanya seminggu sekali. Jadi orang yang paling mudah dicontoh oleh mereka ialah orang tua mereka sendiri. Ya, oleh sebab itu kita sendiri, saudara sekalian, saudara dan saya, yaitu adalah guru yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan dari sebab itu kita harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, dan kita harus sebel nggak sebel lagi kesel sama anak itu, kita harus menunjukkan kasih. Gimana anak itu tahu kasih Tuhan? Dengan kita mengasihi dia. Bagaimana Tuhan itu lemah lembut dan sabar? Dengan kita bersabar kepada dia. Dan bagaimana dia tahu Tuhan itu Maha Pengampun? Dengan kita mudah mengampuni kesalahan anak-anak kita, maupun di dalam setiap aspek yang lain-lainnya dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Matius 23 ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ya, dari sebab itu saudara, kalau kita ini yang paling gampang, ayo jangan bohong. Tapi kita kalau ada orang cari kita, mah si itu lagi cari mam, bilang aja saya nggak ada di rumah. Seperti kita ngajarin bohong kan? Kita bilang gini sama dia, ayo kamu jangan kasar-kasar kalau ngomong gitu ya. Kamu tuh kalau ngomong kasar banget. Tapi waktu kita marah, umpamanya saudara marahin orang lain,
Kita kasar, kita bilang, dasar kamu gini gitu. Terus atau di pasar, itu orang gimana sih, itu orang gini gitu, dasar tuh orang nggak bersekolah. Kan sebetulnya kita mengajari itu kepada anak kita. Dari sebab itu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Mari nomor 1, kita sebagai pelaku firman Tuhan, karena kita guru yang utama dalam kehidupan anak-anak kita. 3, menghormati dan tunduk pada Tuhan dan orang tua, dan juga hamba Tuhan. Penting yaitu untuk orang tua mengajarkan ini semua, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, maupun hormati sesama. Ya, tetapi juga mereka juga harus melihat kita yaitu melakukan itu kepada Tuhan maupun kepada sesama dan kepada yaitu umpamanya pendeta. Mereka harus bisa melihat hubungan baik kita kepada Tuhan waktu kita menghormati Tuhan dengan kita melakukan firman Tuhan. Waktu kita yaitu menghormati sesama kita dengan kita bersikap baik kepada sesama kita. Bagaimana juga waktu itu dia juga bisa melihat yaitu bagaimana yaitu kita tunduk kepada yaitu dalam sebuah gereja lokal. Bagaimana kita menghormati yaitu pendeta di tempat tersebut atau pemimpin di tempat tersebut atau melakukan firman yang diajarkan. Mereka belajar bahwa oh ya, orang tua saya itu menghormati Tuhan, menghormati yaitu sesama dan juga menghormati hamba Tuhan atau gereja lokal di mana dia berada. Ulangan 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita mau anak kita semua diberkati dengan kita sebagai pelaku firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ya, maksudnya janganlah kita tuh lihat tuh, dia bisa apain sih? Dia pasti nggak bisa apa-apa. Itu gara-gara mama yang melakukan. Tuh mama udah bekerja keras, makanya kamu jangan mengatakan, anak itu bisa lihat saudara, kalau ibunya itu bekerja keras. Tapi mari kita mengucap syukur depan anak kita. Ya, kita mengatakan, puji Tuhan, saya mengucap syukur, yaitu kita mendapat makanan yang baik, kita harus mengucap syukur, yaitu karena Tuhan baik, kita tidak kekurangan. Kita mengucap syukur, yaitu kita semuanya sehat-sehat, nggak ada yang sakit. Dari sebab itu kita mengucap syukur, Tuhan memberi kekuatan kepada mama, makanya yaitu mama bisa bekerja, memberi kamu yaitu segala sesuatu baik. Kita mengucap syukur. Ya, jangan kita selalu melihat ke atas saudara, tapi kita selalu mengatakan kita mengucap syukur kepada di dalam segala sesuatunya. Sehingga anak itu tahu bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Sehingga anak itu tidak sombong. Umpamanya juga kita hidup, itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Jangan kita melihat yaitu, lihat itu orang luar biasa gini-gini. Ya luar biasa gimana gitu ya. Itu sesuatu yang kita harus perhatikan. Jangan perbandingkan diri kita yaitu dengan orang-orang lain. Tapi kita selalu balik kepada firman Tuhan. Sehingga anak itu lihat bagaimana firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Anak itu lihat sebetulnya firman Tuhan itu adalah guidance atau peta. Atau seperti buku biru atau buku panduan dalam kehidupan kita. Bukan takarannya bukan orang lain, bukan kesuksesan orang lain. Tetapi takarannya itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengajari yaitu untuk dalam waktu itu juga kita mengajari mereka bagaimana berbagi dengan orang yang berkekurangan. Di situ juga anak itu belajar yaitu ada orang yang kekurangan dan saya mengucap syukur, yaitu ajak anak-anak saudara seperti ke yatim piatu, ajak anak-anak saudara yaitu melakukan yaitu volunteer work, jadi kerja ya di mana yaitu kita berbagi mame di dalam sebuah gereja, membantu yaitu membersihkan dan lain-lainnya. Sehingga anak saudara tahu yaitu bagaimana oke, saya ini apa saya ada, saya mengucap syukur karena Tuhan yaitu memberikan kepada saya, dari sebab itu saya mau berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Amin saudara. Dan kelima yaitu masih banyak saudara. Tapi sebab itu berbagi ini menjadi bagian dari gereja lokal melayani di dalamnya. Ini penting saudara. Karena anak itu bisa melihat yaitu bagaimana saudara melayani orang yang lain. Bagaimana anak itu bisa melihat, ibu saya juga menjadi bagian dari sebuah gereja lokal. Yaitu nggak asing buat mereka, sehingga mereka nggak merasa, karena ada juga anak-anak datang ke gereja merasa yaitu asing, maksudnya memisahkan diri mereka daripada jemaat lain, yaitu bisa aja karena mereka merasa
lebih kaya, ada juga hal-hal itu terjadi di dalam gereja saya sendiri seperti gitu. Mereka merasa lebih pintar, atau mereka selalu berbahasa Inggris, yaitu karena mereka pikir saya udah ke sekolah di luar negeri. Tapi itu bukanlah sesuatu yaitu untuk ajaran yang baik buat anak-anak tersebut. Tapi yaitu kita harus anak itu bisa melihat, yaitu kita diberi tanggung jawab oleh gereja lokal untuk melayani, kita juga memberikan tanggung jawab kita dengan baik kepada gereja lokal. Jadi anak itu bisa belajar bagaimana itu melayani satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan Yesus inginkan, yaitu untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh. Anak itu perlu belajar bahwa kita satu tubuh, dari kecil dia perlu belajar, saudara. Bukan udah besar belajar firman baru dia belajar, enggak. Tapi dari kecil, dari sedini mungkin, yaitu dia sehingga dia bisa merasakan gereja itu keluarga saya. Amin. Daripada dia lari ke dunia satu hari kelak, yaitu karena dia merasa teman-teman itu lebih dekat, teman-teman itu keluarga saya. Jangan gitu, saudara. Dari sebab itu penting selalu membawa anak saudara dalam gereja lokal, sehingga mereka merasa, gereja ini keluarga saya, teman sekolah minggu itu adalah keluarga saya. Ya, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Yang keenam yaitu menuntun dan membimbing mereka sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu saya suka waktu anak saya masih kecil, saya suka bacakan buku What Would Jesus Do? Apa yang Yesus akan lakukan? Itu adalah sesuatu yang bagus, saudara. Yaitu untuk membimbing mereka, yaitu untuk mempertanyakan kembali sebelum mereka bertindak. Yaitu, jadi kalau mereka mendapatkan teman mereka pukul mereka, jadi mereka akan bertanya, apa yang akan Yesus lakukan? Itu membuat mereka merenung kembali, yaitu kalau Yesus menghadapi ini, apa yang Yesus akan lakukan. Itu artinya, saudara, yaitu mendewasakan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amin, saudara. Yaitu masih sebetulnya banyak hal-hal disiplin rohani yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Saya percaya bahwa dasar-dasar kekristenan seharusnya diajarkan dari rumah terlebih dahulu. Dan ini adalah tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Amin. Dengan penuh kasih dan disiplin dan bijaksana, kita bisa membantu anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berkarakter sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga waktu anak itu menghadapi dunia, tahu mana yang baik dan mana yang benar, dan dapat berdiri teguh mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, yaitu renungkan kembali, warisan apakah yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak kita. Dan saya percaya itu warisan iman adalah warisan yang terbaik. Karena nggak ada salahnya dengan uang, nggak ada salahnya dengan rumah. Tetapi rumah satu hari, yaitu ada kadaluarsanya. Tapi iman tidak ada kadaluarsanya. Iman di dalam Kristus tidak ada kadaluarsanya. Amin, saudara, karena iman itu adalah kekal selamanya. Amin, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau baik dan selalu baik dan sungguh-sungguh baik, Tuhan. Dan Tuhan, meskipun anak kami sudah besar, Tuhan, kami mau, Tuhan, mengajari mereka, Tuhan, tumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah setiap langkah-langkah kami, Tuhan, setiap tindak tanduk kami, Tuhan, setiap kata-kata kami, Tuhan, mencerminkan, Tuhan, iman di dalam Engkau. Mencerminkan karakter Kristus, Tuhan. Ampuni kami jika kami telah melalaikan itu semuanya. Mulai hari ini, Tuhan, kami mau, Tuhan, biarlah kami sebagai pendengar dan pelaku firman, sehingga anak-anak kami, Tuhan, bisa melihat, yaitu tindak tanduk kami, iman kami, sesuai dengan firman Tuhan, dan berdiri teguh di atas firman Tuhan. Kau mau serahkan setiap anak kami, cucu kami di dalam Engkau. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan, dalam kehidupan anak-anak kami dan cucu kami. Jadilah kehendak-Mu yang sempurna, Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan anak-anak kami. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, Tuhan. Engkau sendiri yang bertata di dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam rumah tangga anak-anak kami maupun cucu kami dan seluruh generasi kami. Kami tidak tahu, Tuhan, doa kami tidak sia-sia. Dan kami tahu, yaitu doa orang benar, doa setiap daripada kami, itu pasti besar, Tuhan, kuasanya. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, dan saya sebagai hamba-Mu berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua dimanapun saudara berada. Biarlah
hujan berkat rohani dan jasmani melimpahi saudara sekalian semua. Damai sejahtera, kasih tinggal diam di dalam saudara. Kesehatan yang Tuhan berikan juga berada di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami semua percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus bersama Tuhan. Ingat saudara, doa saudara nggak sia-sia. Amin saudara. Doa seorang ibu, doa seorang yang benar itu besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.